Hai siapapun yang menuduh sebuah lembaga pendidikan satu sesat, hasibu anfusakum, buktikan. Markibuk, mari kita buktikan. Ya, nah, kami keliling dulu, sesudah keliling baru wawancara ya. Sesudah pada saat wawancara beliau berkenalan, saya langsung salam. Saya Jaharobin Simanullang. Oke. Kita berbeda. Saya seorang Kristiani. Itu kan tidak sopan itu berkenalan. Ya. Tapi saya sengaja karena beliau dituduh Islam yang radikal. Saya mau melihat. Sekaligus mengukur berarti ya Pak Robin ya? Iya, saya mau melihat ekspresinya, bahasa tubuhnya. Di luar dugaan saya. Apa yang menjadi? Tidak, dia lepas tangan saya. Oke. Jangan bilang begitu. Itu yang disampaikan. Nah, Tuhan kita sama. Soal bagaimana cara kita menyembahnya, jangan tanya siapa yang benar. Tuhan kita sama. Soal bagaimana cara kita menyembahnya, jangan tanya siapa yang benar. Entah normal, tanda itu kan perlu dipertanyakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari orang-orang yang mengaku syekh tapi aslinya adalah Syekh Sad. Ya sahabat, kita akan kembali membahas seorang Syekh Sad ya sahabat. Kali ini sahabatnya, sahabat dari seorang Syekh Sad ini. Dan saya yakin orang Kristen ya yang merasa Kristen kalau mendengar menonton video ini pasti sepakat juga mengatakan bahwa Robin ini sesat dalam ajaran mereka ya sahabat. Karena beribadah di masjid gitu. Menyembah Tuhan yang dia yakini, yang maha hadir itu katanya ya, di dalam masjid sahabat. Ini kayak nggak ada gereja aja untuk seorang Robin gitu kan. Ya, tapi ini menariknya ya sahabat. Ini ada wawancara eksklusif antara TV One dengan si Robin, sahabat Syekh Sad ini sahabat. Dan di sini terungkaplah beberapa fakta. Kenapa dia sampai sholat di situ dan apa yang dilakukan, apa yang dia baca, begitu sahabat ya. Ini lucu sebetulnya. Kelihatan nanti si Robin ini gagap gempita ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari TV One ini sahabat. Kita mulai dari sini ya. Jadi ketika pandemi harus jaga jarak, ini digunakan. Diambil jarak. Oke. Kemudian karena jarak ada, dipasang kursi. Kemudian sajadah ditaruh di sampingnya. Nah, jadi mereka sholat juga dengan memenuhi protokol kesehatan pada saat COVID-19. Pak Robin, ketika mereka semua sholat beribadah, yang dilakukan Pak Robin apa di sana? Nah, ini pertanyaan bagusnya ya sahabat dari TV One. Ya, sudah capek-capek si Robin ini menjelaskan tentang peristiwa dia ikut sholat Id itu sahabat. Berjarak-jarak, ada kursi, kemudian sejadahnya dibentangkan di samping. Ya itu nggak perlu diceritakan, sudah nampak kan secara visual. Jadi omong kosong saja dia menceritakan itu. Nah, saya sepemikiran dengan TV One ini. Fokus tanyakan apa yang dia lakukan di situ gitu. Harusnya itu yang dia jelaskan gitu sahabat. Dan apakah si Robin ini menjelaskan atau menjawab pertanyaan? Nah, di sini koplaknya. Pak Robin, ketika mereka semua sholat beribadah, yang dilakukan Pak Robin apa di sana? Ya saya orang beriman juga. Karena saya yakin mereka itu sedang memuliakan Allah yang mereka yakini. Allah SWT. Dan itu tempat yang kudus. Dan suatu kehormatan bagi saya diajak di tempat itu. Sebenarnya, kenapa wah ini kan sudah ada kursi. Silakan duduk. Ya saya duduk. Ketika mereka sholat,
Dan saya kira mereka hikmatlah Oke. memuliakan Pak Tuhan. Robin, kalau kita lihat gambar nampaknya Pak Robin juga terlihat begitu khusyuk, begitu iya. khidmat. Jadi, Ini ikut berdoa atau Saya ikut menikmati suasana penyembahan kepada ilahi itu. Ya. Nah, di sini sahabat koplaknya dia ya. Sebetulnya dia udah terpojok dengan pertanyaan TV One ini ya. Koplak, koplak. Jadi ternyata dia datang ke situ tuh memang diundang ya sama Syekh Sad ini. Jadi ketika dia diundang, sudah ada kursi ya dia duduk lah gitu katanya. Tapi pernyataan-pernyataannya tadi tuh lagi-lagi tidak menjawab pertanyaan ya. Apa yang dia lakukan? Jawabnya dia sedang menikmati orang-orang melakukan penyembahan ilahi gitu. Kenapa tidak di gereja, Ongo? Hah? Kenapa tidak di gereja? Yang notabene adalah orang-orang yang sealiran dengan Anda. Dan jelas yang disembahnya sama juga dengan Anda. Lah kok dia jawabnya menikmati, sahabat? Kan aneh sekali. Haruskah untuk menikmati orang menyembah Tuhannya itu kita harus ikut pula di dalamnya? Kan tidak. Nah makanya pembawa acara TV One ini tanya lagi. Ini Anda kelihatan khusyuk kali. Ya, kan ini sholat Idul Fitri. Orang sedang merayakan Idul Fitri, sholat Idul Fitri menyembah Allah. Anda kelihatan khusyuk dan khidmat juga. Nah pertanyaannya apakah Anda berdoa khidmat khusyuk menyembah Allah juga gitu. Karena di dalam masjid yang katanya tempat yang kudus tadi. Nah coba kita dengarkan sahabat. Memuliakan Pak Tuhan. Robin, kalau kita lihat gambar nampaknya Pak Robin juga terlihat begitu khusyuk, begitu iya. khidmat. Jadi, Ini ikut berdoa atau Saya ikut menikmati suasana penyembahan kepada ilahi itu. Ya. Mereka itu berjemaah sedemikian rupa kepada ilahi yang mereka muliakan. Ya saya memuliakan Allah yang saya yakini. dengan kepercayaan dari Pak Robin. Iya dong. Oke. Karena bagi bagi semua orang kali, itu Allah itu maha hadir kan? Dia ada Dimanapun di itu. mana-mana. Oke. Jadi, ya, kalau itu dianggap bagaimana, tapi saya menikmati hadirat Allah di tempat itu. Oke. Seperti mereka menikmati dengan khusyuk. Nah belepotan ya sahabat dia jawabnya. Dan kelihatan gugup sekali. Karena memang sudah salah yang dia lakukan itu. Salah menurut pandangan Islam. Lebih salah lagi menurut pandangan orang Kristen. Masa dia menyembah Tuhan yang maha hadir menurut dia itu harus di dalam masjid. Bersama orang-orang yang notabene berbeda akidah dengan dia gitu. Oh, apakah ini toleransi? Ini bukan toleransi, Ongo. Ini namanya tolol tingkat terasi. Tolol tingkat terasi. Iya kan? Masa dia menyembah Tuhannya dia itu bersama orang-orang Islam dan pas pula di hari besar Islam gitu. Sudahlah, Anda jujur saja. Pasti Anda punya visi dan misi di situ. Kenapa susah kali untuk jujur? Kelihatan belepotan Anda. Jadi, ya, kalau itu Sesak napas Anda itu menunjukkan bahwa Anda sedang berbohong, Ongo. Dan ada pernyataannya yang lebih parah lagi, sahabat. Coba dengarkan di menit ini ya. di samping itu, Syekh Al-Zaitun ini kalau setiap Natal itu selalu mengirim kartu ucapan Natal pada para kenalannya yang Kristiani atau kepada pendeta yang dia pun belum kenal tapi tahu alamatnya, itu dikirim kartu Natal. Dan itu ditulis dalam bahasa Arab juga. Oke. Oh, ternyata tukaran, sahabat ya. Ternyata mereka tukaran ya. Bertoleransi dalam beribadah. Begitu mungkin maksudnya ya. Nah, inilah yang mau saya sampaikan kepada Anda semua sahabat. Bahwa si Syekh ini betul-betul telah sesat menerjemahkan atau memahami surah Al-Kafirun itu sahabat. Kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala
antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita coba baca asbabun nuzul surat ini, sahabat. Nah, ini dia asbabun nuzul surat Al-Kafirun, yaitu ketika kaum kafir Quraisy menawarkan Nabi Muhammad SAW sebuah perjanjian, yaitu mereka bersedia menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun, dan Nabi Muhammad SAW menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun juga. Nabi Muhammad SAW menolak tawaran tersebut, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kafirun untuk menegaskan bahwa tidak ada kompromi atau toleransi dalam perkara agama dan akidah, serta mengajarkan toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam beribadah. Surat ini juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita, toleransi itu adalah ajaran Islam, tapi tidak dalam hal beribadah. Nah, yang dilakukan oleh Syekh Sa'd ini dengan si Robin ini sahabat. Si Robin diundang untuk beribadah di masjid. Nah, kemudian nanti di hari-hari besar orang Kristiani, si Syekh Sa'd ini juga mengucapkan selamat hari Natal. Oh, pasti para pendukungnya mengatakan, itu kan dia tidak sedang beribadah. Si Robin tidak beribadah menyembah Allah, si Syekh Sa'd juga tidak menyembah Yesus. Dia hanya mengucapkan selamat hari Natal. Ongo, harus Anda pahami para ongo ya, yang hari ini mendukung si Syekh Sa'd dan si Robin ini. Bukankah sholat Idul Fitri itu adalah ibadahnya umat Islam? Dan masjid adalah tempat ibadahnya umat Islam. Lalu yang dilakukan oleh si Robin apa? Dia beribadah di dalam rumah ibadah umat Islam. Dan balasannya adalah ketika hari Natal, yang notabene itu adalah harinya orang Kristen, umat Kristen, si Syekh Sa'd masuk juga di situ. Mengucapkan artinya dia membenarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan fakta menarik lagi bahwa si Robin ini mengakui, Syekh Sa'd ini menyampaikan bahwa Syekh Sa'd ini pernah menyampaikan kepada dia, Tuhan yang Syekh Sa'd sembah dengan Tuhan yang Robin sembah itu sama katanya. Coba kita dengarkan di menit ini, sahabat. Ya. Nah, kami keliling dulu. Sudah keliling baru wawancara ya. Sudah pada saat wawancara beliau perkenalan. Saya langsung salam. Saya Syekh Robin Simanullah. Oke. Kita berbeda. Saya seorang Kristiani. Itu kan tidak sopan itu berkenalan. Ya. Tapi saya sengaja karena beliau dituduh Islam yang radikal. Saya mau melihat Sekaligus mengukur berarti ya, Pak Robin ya? Iya, saya mau melihat ekspresinya, bahasa tubuhnya kan. Di luar dugaan saya. Apa yang menjadi? Tidak, dia lepas tangan saya. Oke. Jangan bilang begitu. Itu yang disampaikan. Wah, Tuhan kita sama. Soal bagaimana cara kita menyembahnya, jangan tanya siapa yang benar. Masih panjang lagi, terlalu panjang. Nah, ini dia ya sahabat, pernyataan yang membuat kita semakin yakin bahwa si panci yang hilang ini adalah Syekh Sa'd, sahabat. Ya, dia mengatakan kepada si Robin ini, Tuhannya sama. Masalah hal penyembahan ini jangan dipertanyakan. Tidak tahu mana yang benar katanya. Akan semakin ongo itu sahabat, bahwa Syekh Sa'd ini bersama para santrinya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala itu dia masih ragu juga ini benar apa tidak gitu. Ya, dia masih ragu ternyata bahwa penyembahan dia, sholat yang dilakukan, ibadah puasa yang dilakukan, dan ibadah-ibadah yang lain itu kepada Allah, dia masih ragu, ini udah benar apa belum? Dan bisa jadi si Robin inilah yang benar dalam menyembah Allah gitu sahabat. Ongo ya. Oke lah sahabat semuanya, karena kemarin dia minta bukti ya. Buktikan bahwa saya ini sesat. Nah, sekarang kita buktikan. Ini akan terus kita telusuri ya sahabat. Dan mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mengungkap kebatilan si Syekh Sa'd ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.